Apakah kebenaran itu tunggal? Ataukah ia tersembunyi di balik tabir-tabir keyakinan manusia? Di tanah Jawa yang syarat makna dan misteri, dua tokoh besar bertemu. Syekh Siti Jenar, ulama pengembara spiritual, dan Sabdo Palon, penasihat gaib Majapahit yang dikenal Sakti Mandraguna. Sebuah pertemuan yang akan mengubah arah keyakinan dan mengguncang fondasi kepercayaan banyak orang. Sebelum Mang Ibu lanjut bercerita, tekan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Karena kisah malam ini akan membawa kita pada perjalanan batin yang mendalam, lintas zaman, dan penuh renungan. Mari kita mulai. Dari Demak ke jantung Majapahit, Syekh Siti Jenar, atau yang memiliki nama asli Syekh Ali Hasan Al-Jenar, adalah seorang ulama yang memiliki keberanian melampaui zamannya. Di masa itu, kerajaan Demak mulai tumbuh sebagai pusat kekuatan Islam di tanah Jawa. Namun, pengaruh Majapahit masih mengakar kuat dengan corak Hindu-Buddha dan kepercayaan lokal yang mistis. Berbekal tekad dan semangat dakwah, Jenar tak gentar memasuki wilayah kekuasaan Majapahit. Namun, bukan dengan pedang atau kekuatan, melainkan dengan ilmu, dialog, dan cinta akan kebenaran. Majapahit bukan tanah biasa. Ini adalah negeri dengan lapisan-lapisan spiritual dan budaya yang telah mengakar selama berabad-abad. Syekh Siti Jenar menusuri pedalaman, berbicara dengan para pertapa, ahli tapa yoga, dan pengikut kebatinan. Tapi, semakin ia berdakwah, semakin hatinya terusik. Banyak pertanyaan yang tidak bisa ia jawab. Apakah ajaran yang ia bawa benar-benar sanggup menjawab pertanyaan hidup yang lebih dalam? Ataukah ada sesuatu yang lebih dari sekedar ritual dan hukum? Kemudian, Syekh Siti Jenar mendengar tentang seorang tokoh gaib, Sabdo Palon Noyo Genggong. Ia adalah penasihat gaib terakhir Raja Brawijaya V yang dipercaya masih hidup dalam bentuk yang tidak kasat mata. Dengan niat yang tulus, Jenar mendatangi pertapaan Sabdo Palon di sebuah hutan sunyi. Tempat itu begitu damai, seolah menyatu dengan alam semesta. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul seorang pria tua berjubah putih, dengan senyum penuh rahasia. "Selamat datang Tuan Jenar, aku telah menantimu." "Engkau Sabdo Palon?" "Benar, dan kau datang membawa kebenaran. Tapi, apakah kau yakin sudah mengenalnya?" Sabdo Palon tidak menolak. Ia justru mempersilahkan Jenar untuk menyampaikan ajarannya kepada para muridnya. Namun, tak seorang pun yang antusias. Dalam diam, mereka hanya tersenyum dan mengangguk. Jenar pun gelisah. Ia merasa ada yang kurang dari ajarannya. Ia memutuskan mundur sejenak, merenung dan bertanya dalam hati, "Di manakah wajah Tuhan yang sejati?" Beberapa hari kemudian, ia kembali dan berkata kepada Sabdo Palon, "Ingin tahu kebenaranmu. Jika benar ada yang lebih dari yang kuketahui, tunjukkan padaku." Sabdo Palon tidak menjawab panjang lebar. Ia hanya berkata, "Tanyakan kepada Tuhanmu, jika kau benar telah mengenalnya." Kalimat itu menghujam Syekh Siti Jenar. Malam itu, ia mulai bersujud. Dan tanpa ia sadari, ia bersujud selama 7 hari 7 malam. Ketika akhirnya bangun, tubuhnya lemah namun jiwanya seperti melayang. Ia tidak berada di dunia, namun juga bukan di akhirat. Ia berada dalam ruang kehampaan total. Sabdo Palon berkata, "Kau telah masuk ke alam tanpa nama. Alam di mana tak ada aku dan engkau, hanya ada." Setelah melalui perjalanan batin itu, Syekh Siti Jenar mulai memahami bahwa Tuhan tak sekedar disembah. Tuhan adalah kehidupan itu sendiri. Dari sinilah muncul ajaran Manunggaling Kawula Gusti, penyatuan antara manusia dengan Sang Ilahi. Bukan berarti manusia menjadi Tuhan, tapi manusia mengenal dirinya yang sejati dan menyatu dalam kehendak Tuhan. Sabdo Palon memperingatkan, ajaran ini berat, tak semua siap menerimanya. Jangan tinggalkan yang lama, tapi padukan dalam cinta kasih dan kearifan. Syekh Siti Jenar pun kembali ke Demak, membawa pemahaman baru, namun dengan resiko besar. Ajarannya yang dianggap menyimpang bahkan menyesatkan oleh sebagian ulama dan wali, membuatnya diadili oleh Wali Songo.
Namun, Syekh Siti Jenar tak bergeming. Ia menerima semua dengan tenang. Ia tahu kebenaran bukan untuk dimenangkan, tapi untuk dihidupi. Ia berkata, "Yang kalian sebut mati, bagiku adalah hidup sejati." Sahabat cerita Mang Ibo, kisah Syekh Siti Jenar dan Sabdo Palon bukan sekedar cerita mistis. Ini adalah cermin batin bagi kita semua. Apakah kita hanya mengikuti keyakinan karena diajarkan, ataukah kita benar-benar mencari kebenaran yang hidup? Komen di bawah, apakah menurut kamu Syekh Siti Jenar sesat atau tercerahkan? Bagikan kisah malam ini kepada temanmu yang senang dengan spiritualitas dan sejarah Jawa. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan lonceng karena masih banyak kisah spiritual dan sejarah penuh mana lainnya di channel Cerita Mang Ibo. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Karena sejatinya sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tapi tentang siapa kita hari ini.